Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Kali ini saya Muhammad Dinun akan menjelaskan materi mengenai mengidentifikasi syarat dan ketentuan menjadi anggota KSPPS SKKNI nomor 193 tahun 2017 kode unit K poin 64 SPS 14.001.2. Yang pertama yakni mengenai koperasi. Apa sih koperasi itu? Koperasi sendiri menurut Arifin Sitio mengandung makna kerjasama, yang mana koperasi bersumber dari kata cooperation yang memiliki arti kerjasama. Biasanya koperasi dikaitkan dengan upaya kelompok-kelompok individu yang bermaksud mewujudkan tujuan-tujuan umum atau sasaran-sasaran konkretnya melalui kegiatan-kegiatan ekonomis yang dilaksanakan secara bersama untuk kemanfaatan bersama. Pengertian koperasi juga dapat dilakukan dari pendekatan asal, yaitu kata cooperation, ko yang memiliki arti bersama, dan operation atau operasi yang memiliki arti bekerja. Jadi cooperation sendiri itu memiliki arti bekerja sama. Dalam hal ini, kerjasama dilakukan oleh orang yang memiliki tujuan dan kepentingan yang sama. Nah teman-teman, selain dari pengertian mengenai koperasi tersebut, ada juga pengertian koperasi menurut para ahli. Yang pertama, menurut Arifinal Saniago, koperasi sendiri merupakan perkumpulan yang anggotanya adalah orang atau perseorangan atau badan hukum yang memberikan kebebasan kepada anggotanya untuk keluar masuk melalui kerjasama keluarga guna melakukan upaya peningkatan kesejahteraan jasmani anggotanya. Lalu yang kedua, menurut Mungner, koperasi adalah organisasi gotong royong yang secara berkelompok memberikan jasa usaha yang didasarkan pada konsep gotong royong. Kegiatan bisnis hanya melayani tujuan ekonomi dan bukan sosial, seperti yang disyaratkan gotong royong. Selain itu, ada juga menurut PJV Doran, yakni koperasi bukan hanya sekumpulan orang, melainkan juga berupa sekumpulan badan hukum atau korporasi. Selanjutnya menurut Dr. Perry. Dr. Perry berpendapat mengenai koperasi adalah perkumpulan anggota perseorangan atau badan hukum yang memberikan kebebasan kepada anggotanya untuk keluar masuk melalui kerjasama keluarga guna melakukan upaya peningkatan kesejahteraan fisik anggotanya. Selain itu, ada juga menurut Richard Cole dan Abrahamson berpendapat bahwa koperasi adalah badan ekonomi yang pemilik dan penerimanya adalah anggota koperasi itu sendiri, dan pengusaha harus diawasi oleh mereka yang menggunakan jasa-jasanya. Lalu yang selanjutnya yakni fungsi koperasi sendiri di Indonesia. Menurut pasal 4 UU nomor 25/1992 didefinisikan bahwa terdapat 4 fungsi dan peran koperasi antara lain, yakni sebagai berikut. Yakni yang pertama, membangun dan mengembangkan potensi dan kapasitas ekonomi, khususnya anggota dan masyarakat pada umumnya, untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya. Yang kedua, berpartisipasi aktif dalam upaya peningkatan kualitas hidup masyarakat dan manusia. Yang ketiga, penguatan ekonomi kerakyatan sebagai basis kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional yang pilar utamanya adalah koperasi. Yang keempat, upaya menciptakan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan upaya bersama berdasarkan asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. Yang selanjutnya yakni jenis koperasi sendiri di Indonesia. Berdasarkan UU nomor 25/1992, koperasi sendiri di Indonesia memiliki 2 bentuk, yakni koperasi primer dan koperasi sekunder. Lalu, jenis koperasi didasarkan pada kesamaan kegiatan dan kepentingan ekonomi anggotanya. Menurut Undang-Undang nomor 17 tahun 2012 tentang perkoperasian yang dicabut Mahkamah Konstitusi, memuat 4 jenis koperasi, yakni koperasi konsumen,
koperasi produsen, koperasi jasa, dan koperasi simpan pinjam. Yang pertama, koperasi konsumen. Koperasi konsumen sendiri menyelenggarakan usaha jasa penyediaan barang kepada anggota dan bukan anggota. Lalu yang kedua, koperasi produsen. Koperasi produsen melakukan kegiatan pelayanan di bidang pembelian alat-alat produksi dan penjualan produk hasil produksi anggota kepada anggota dan bukan anggota. Yang ketiga, koperasi jasa. Koperasi jasa menjalankan kegiatan ekonomi yang tidak berkaitan dengan simpan pinjam yang dibutuhkan oleh anggota dan non-anggota. Yang keempat, koperasi simpan pinjam. Koperasi simpan pinjam melakukan kegiatan simpan pinjam sebagai satu-satunya perusahaan yang melayani anggota. Nah, sayangnya UU nomor 17/2012 ini dibatalkan oleh Majelis Konstitusi karena dianggap bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum. Oleh karena itu, Undang-Undang Koperasi masih merupakan ketentuan lama, yakni UU nomor 25 tahun 1992. Nah, biasanya yakni syarat dan ketentuan menjadi anggota KSPPS BMT Mandiri Sejahtera cabang Duduk Sampean. Agar suatu KSPPS itu programnya itu berjalan seperti tabungan, zakat, wakaf, dan sebagainya, itu kan tentunya memerlukan sesuatu yang dinamakan dengan anggota. Nah, apabila seseorang ingin mengajukan dirinya menjadi anggota dari KSPPS tersebut, tentunya terdapat beberapa syarat dan ketentuan tersendiri apabila ingin mendaftar menjadi anggota KSPPS tersebut. Nah, untuk syarat dan ketentuannya adalah sebagai berikut. Yakni yang pertama merupakan warga negara Indonesia yang disertai dengan bukti kartu tanda penduduk. Lalu yang kedua yakni beragama Islam. Yang ketiga, mematuhi semua aturan hukum dan perundangan yang berlaku di Indonesia. Yang keempat, tidak terdaftar di organisasi atau kelompok yang dinyatakan sebagai organisasi atau kelompok terlarang oleh Majelis Ulama Indonesia. Yang kelima, mengisi formulir permohonan keanggotaan yang telah diisi dengan lengkap dan benar. Yang keenam, menyertakan fotokopi kartu identitas KTP atau identitas diri. Lalu yang ketujuh, melampirkan pas foto ukuran 3x4 sebanyak 2 lembar. Yang kedelapan, melunasi pembayaran setoran yang merupakan persyaratan administrasi dan melampirkan salinan bukti pelunasan pembayaran simpanan pokok dan simpanan wajib bulan berjalan serta bukti-bukti pendukung lainnya untuk memenuhi persyaratan menjadi anggota koperasi. Nah, untuk bentuk atau gambaran dari formulir pendaftaran menjadi anggota bisa kita lihat pada gambar berikut. Nah, saat mendaftar menjadi anggota KSPPS sendiri juga ada prosedurnya tersendiri, yakni yang pertama mengisi formulir pendaftaran. Nah, pada saat mengisi formulir pendaftaran, seluruh anggota itu diwajibkan untuk mengisi semua kolom formulir, dikarenakan semua data para calon anggota tersebut itu akan diarsipkan oleh pihak KSPPS. Lalu yang kedua, menyertakan fotokopi KTP yang masih berlaku. Nah, calon anggota itu diwajibkan untuk membawa fotokopi KTP atau identitas yang masih berlaku. Yang ketiga, mengikuti uji kelayakan atau UK. Nah, diadakan uji kelayakan ini guna menyeleksi calon anggota yang benar-benar sesuai dengan kriteria dan syarat untuk menjadi anggota KSPPS. Lalu yang keempat, mengikuti latihan wajib kumpul atau LWK. Setelah para calon anggota menjalani uji kelayakan untuk menjadi anggota KSPPS, maka setiap anggota yang lolos uji kelayakan juga diwajibkan untuk latihan wajib kumpul, yang mana hal ini bertujuan untuk pengenalan antar anggota satu dengan anggota yang lain.
Yang kelima, mengikuti uji pengesahan kelompok atau UPK. Setelah mengikuti LWK, para calon anggota tersebut akan disahkan menjadi anggota KSPPS tersebut. Yang keenam, menyetorkan simpanan pokok sebesar 10.000. Yang ketujuh, menyetorkan simpanan wajib perdana pertahunan dan simpanan wajib selanjutnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Yang kedelapan, mematuhi seluruh peraturan yang berlaku di KSPPS. Semua peraturan yang berlaku di KSPPS itu ditujukan untuk kepentingan dan kemaslahatan bersama. Apabila seseorang anggota tersebut itu sering melanggar aturan yang berlaku, maka anggota tersebut bisa saja kemungkinan besar untuk dikeluarkan dari KSPPS. Nah, teman-teman, setelah resmi diterima menjadi anggota KSPPS BMT Mandiri Sejahtera, maka anggota yang baru harus mengetahui hak dan kewajibannya sebagai anggota BMT Mandiri Sejahtera. Nah, untuk hak dan kewajibannya bisa kita lihat, yakni yang pertama, untuk hak seorang anggota menghadiri memberikan suara dalam rapat anggota serta menyatakan pendapat, lalu memilih atau dipilih menjadi anggota pengurus atau pengawas, lalu memanfaatkan jasa BMT serta mendapatkan pelayanan yang sama antar sesama anggota, lalu menyampaikan saran atau opini kepada pengurus di luar rapat anggota, baik diminta maupun tidak, lalu memperoleh penjelasan terkait pengembangan BMT menurut keterangan yang ada pada anggaran dasar. Nah, lalu yang kedua yakni kewajiban seorang anggota. Yang pertama, mematuhi anggaran dasar serta keputusan lain yang telah disepakati dalam rapat anggota. Yang kedua, berpartisipasi aktif dalam semua kegiatan usaha yang diadakan oleh pihak BMT. Yang ketiga, memelihara dan mengembangkan kebersamaan berdasarkan pada asas kekeluargaan. Yang keempat, membayar simpanan pokok dan simpanan wajib.